Oke, hari ini kita akan membahas mengenai bentuk negara Australia. Australia adalah sebuah negara federal yang artinya kekuasaan di Australia tidak dipegang sendiri oleh pemerintah pusat, melainkan kekuasaan itu dibagi secara resmi dan konstitusional menjadi dua tingkatan utama, yaitu pemerintah federal di Canberra dan pemerintahan negara bagian di 6 wilayah utama Australia. Di antaranya ada New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia, dan Tasmania. Negara bagian memiliki otonomi yang dijamin oleh konstitusi. Kekuasaan mereka bersifat inheren atau berhubungan erat. Mereka memiliki kekuasaan penuh kecuali yang secara spesifik diberikan pada pemerintah. Pembagian ini sudah ada sejak Australia bersatu pada tahun 1901. Tujuannya, mereka tetap ingin menjadi satu negara yang kuat untuk pertahanan dan perdagangan, tetapi setiap wilayah juga ingin mempertahankan pemerintahan dan otonomi mereka sendiri. Federalisme bukanlah pilihan kebetulan. Namun, sebelum tahun 1901, Australia adalah 6 koloni Britania yang terpisah. Para pemimpin koloni menyadari bahwa mereka memerlukan persatuan untuk mengatasi permasalahan bersama, seperti masalah imigrasi, pertahanan, dan bea cukai, sambil tetap mempertahankan otonomi yang telah mereka nikmati selama berpuluh-puluh tahun. Federalisme adalah jalan tengah yang memungkinkan persatuan tanpa adanya sentralisasi total. Konstitusi Australia adalah dokumen yang menetapkan secara eksplisit pembagian kekuasaan ini, memastikan bahwa batas-batas yurisdiksi antara federal dan negara bagian terjamin dan tidak mudah diubah. Jadi Australia merupakan negara monarki konstitusional, yaitu bentuk pemerintahan di mana raja atau ratu menjadi kepala negara, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Artinya di sini raja atau ratu tidak memerintah secara langsung, melainkan bertindak sesuai dengan nasihat pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Karena raja nggak memerintah secara langsung, jadi diwakili oleh gubernur jenderal di tingkat nasional dan gubernur di setiap negara bagian. Dalam sistem ini, raja hanya berperan secara simbolis, sedangkan kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan kabinet yang dipilih melalui parlemen. Namun, meskipun begitu, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui parlemen yang dipilih secara langsung. Konstitusi Australia tahun 1901 mengatur pembagian kekuasaan tersebut antara pemerintah federal dan negara bagian, juga menegaskan bahwa Australia adalah negara demokrasi parlementer dalam bentuk monarki konstitusional. Pada referendum tahun 1999, rakyat Australia memilih tetap mempertahankan sistem monarki konstitusional meskipun isu republik masih dibahas hingga kini. Bentuk pemerintahan. Australia merupakan negara dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional, federal, dan parlementer. Sistem ini menggabungkan tiga, yaitu monarki konstitusional, negara federal, dan parlementer. Monarki konstitusional, Australia mengakui Raja Inggris sebagai kepala negara secara simbolis. Artinya raja tidak menjalankan kekuasaan pemerintahan secara langsung di Australia. Dalam praktiknya, Gubernur Jenderal dia bertindak sebagai wakil raja resmi di Australia. Gubernur Jenderal diangkat oleh raja berdasarkan saran dari Perdana Menteri. Yang kedua ada negara federal. Australia merupakan negara federal yang berarti kekuasaan pemerintah dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Di Australia, pemerintahan negara federal itu dibagi atas 6 bagian negara bagian dan 2 wilayah utama. Ketiga ada sistem parlementer. Australia menganut sistem parlementer di mana Perdana Menteri berperan sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri biasanya adalah pemimpin parpol atau koalisi partai yang memiliki mayoritas kursi di DPR. Parlemen di Australia dibagi menjadi 2 kamar atau bersifat bicameral, terdiri dari DPR dan Senat. Ngomongin sistem pemerintahan Australia, sistem pemerintahannya itu menarik banget. Mereka pakai monarki konstitusional dan parlementer. Mereka masih mengakui raja atau ratu Inggris sebagai kepala negara, tetapi kekuasaan dijalankan lewat konstitusi dan parlemen. Peran kepala negara diwakili oleh gubernur jenderal yang bersifat simbolis. Sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dari partai dengan kursi terbanyak di parlemen. Parlemen terdiri dari House of Representatives dan Senat yang berfungsi membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Australia juga menganut sistem federal dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan 6 negara bagian serta 2 wilayah utama. Setiap negara bagian memiliki pemerintahan sendiri tapi tetap tunduk pada hukum nasional. Di sisi lain, ada High Court of Australia yang berperan menjaga konstitusi. Jadi, meskipun masih berbentuk kerajaan, Australia tetap demokratis karena mampu memadukan tradisi monarki dengan sistem pemerintahan modern yang stabil.
Sistem pemilihan di Australia. Sistem pemilu Australia memiliki dua metode utama. Untuk House of Representatives digunakan sistem preferential voting, di mana pemilih memberi peringkat pada semua calon. Jika tidak ada yang langsung menang mayoritas, suara dari calon dengan dukungan terendah akan dialihkan ke calon lain sesuai urutan pilihan pemilih. Proses ini terus berlangsung hingga satu calon memperoleh mayoritas suara. Sistem ini dianggap lebih adil karena mencerminkan kehendak mayoritas secara bertahap. Sementara itu, untuk Senate digunakan sistem perwakilan proporsional dengan metode single transferable vote. Pemilih bisa memilih partai secara keseluruhan atau memilih calon satu persatu. Sistem ini memberi peluang lebih besar bagi partai kecil dan calon independen untuk mendapatkan kursi, sehingga mendorong keberagaman politik. Australia juga mewajibkan warganya yang berusia 18 tahun ke atas untuk memilih. Yang tidak ikut tanpa alasan bisa didenda. Ini membuat tingkat partisipasi sangat tinggi, seringkali di atas 90%. Pemilu dikelola oleh lembaga independen Australian Electoral Commission (AEC) yang menjamin pemilihan berlangsung adil dan transparan. Selain itu, tersedia juga opsi early voting dan voting lewat pos bagi pemilih yang tidak bisa hadir langsung saat pemilihan. Nah, sekarang adalah bagian mengenai pembagian kekuasaan. Untuk Australia sendiri, mereka mengenai sistem demokrasi parlementer dan monarki konstitusional federal yang mana terdapat 3 cabang. Yang pertama itu ada kekuasaan legislatif, yang dimana fungsi utamanya adalah membuat dan mengubah undang-undang. Lalu, kekuasaan legislatif dipegang oleh Parlemen Australia, juga dikenal sebagai Parlemen Persemakmuran. Nah, Parlemen Australia sendiri menganut sistem bicameral, yang berarti terdiri dari 2 dewan, yakni yang pertama Dewan Perwakilan. Ini adalah majelis rendah dan terdiri dari 151 anggota yang dipilih oleh rakyat dari berbagai daerah pemilihan di seluruh Australia untuk masa jabatan 3 tahun. Terus partai politik atau koalisi partai yang memenangkan mayoritas kursi di dewan ini akan membentuk pemerintahan. Pemimpin partai mayoritas akan menjadi Perdana Menteri. Tugas utama di Dewan Perwakilan ini adalah mengusulkan, membahas, dan memberikan suara pada RUU. Sebagian besar RUU berasal dari dewan ini. Yang kedua itu ada Senat. Ini adalah majelis tinggi yang mana terdiri dari 76 senator, 12 senator dari masing-masing 6 negara bagian, dan 2 senator dari masing-masing 2 teritori. Dan Senat ini memiliki fungsi utama, yakni sebagai Dewan Peninjau. Senat meninjau RUU yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan. Senat dapat menyetujui, menolak, atau mengusulkan perubahan terhadap RUU tersebut. Nah, Senat ini memiliki struktur perwakilan yang setara antar negara bagian, memastikan bahwa negara bagian dengan populasi lebih kecil memiliki suara yang seimbang dengan negara bagian yang lebih padat penduduknya. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, di mana kekuasaan ini bertanggung jawab menjalankan dan menegakkan undang-undang yang dibuat oleh legislatif, serta mengelola urusan pemerintahan sehari-hari. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh 2 pemegang kekuasaan, yaitu Kepala Negara, yang mana secara teknis Kepala Negara Australia adalah Raja atau Ratu Inggris, yang diwakili oleh Gubernur Jenderal di Australia. Perannya sebagian besar bersifat seremonial, seperti memberikan persetujuan kerajaan pada RUU, membuka sidang parlemen, dan mengangkat Perdana Menteri. Mereka juga memiliki kekuatan cadangan atau reserve powers yang digunakan dalam situasi krisis konstitusional. Lalu ada kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif yang sebenarnya dipegang oleh Perdana Menteri beserta Menteri Kabinetnya. Perdana Menteri adalah pemimpin partai mayoritas di Dewan Perwakilan yang bertanggung jawab atas Departemen Perdana Menteri dan Kabinet. Tugasnya meliputi pengembangan kebijakan umum di seluruh pemerintahan, komunikasi antar pemerintahan, kebijakan kehormatan dan simbol, serta program-program pribumi. Yang ketiga ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan ini dipegang oleh sistem peradilan yang memiliki fungsi utama menafsirkan undang-undang dan menerapkannya untuk menyelesaikan sengketa hukum. Kekuasaan ini sepenuhnya bersifat independen. Di dalam kekuasaan yudikatif terdapat Mahkamah Agung Australia, di mana adalah pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan Australia yang memiliki fungsi utama: 1. Menafsirkan konstitusi, 2. Menjadi pengadilan banding terakhir untuk seluruh kasus dari pengadilan federal dan negara bagian lainnya, 3. Menyelesaikan sengketa antara pemerintahan federal dan negara bagian. Terdapat pula pengadilan federal dan negara bagian yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang bertanggung jawab menangani masalah spesifik seperti hukum, keluarga, kebangkrutan, dan hukum administratif.